Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi terkait dengan cara wahyu Allah turun pada Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Rasulnya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah tanpa perantara, atau yang kita sebut dengan biduni wasitotin. Dan yang kedua, Allah mewahyukan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Cara Allah menyampaikan wahyu tanpa perantara adalah pertama, melalui mimpi yang benar ketika sedang tidur, atau yang kita sebut sebagai ar-ru'ya as-shadiqah. Penyampaian wahyu melalui mimpi atau ar-ru'ya dapat terjadi pada para nabi dan rasulnya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Sayyidah Aisyah, disebutkan fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Jadi dalam riwayat Aisyah di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan peristiwa terkait dengan wahyu, yaitu awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fin naum. Jadi ketika Rasulullah SAW akan menerima wahyu, yaitu wahyu diturunkannya surat Al-Alaq, maka Allah mengawali peristiwa turunnya surat Al-Alaq itu dengan memberikan pengantar agar Rasulullah SAW siap untuk menerima wahyu dalam wujud yang hakiki. Karena itu dalam tidur Rasulullah SAW, Allah memberikan wahyu sebagai muqaddimah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakis subhi. Bahwa apa yang Rasulullah SAW lihat dalam tidurnya itu tidak lain adalah seperti terbitnya fajar di pagi hari. Bahwa mimpi Rasulullah SAW itu merupakan mimpi yang benar, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu sebagai muqaddimah akan turunnya surat Al-Alaq. Sehingga ketika Rasulullah SAW secara psikologis telah siap untuk menerima datangnya wahyu itu, maka turunlah malaikat Jibril secara langsung di Gua Hira untuk mentalkinkan surat Al-Alaq kepada Rasulullah SAW. Nah, peristiwa mimpi yang dialami oleh para nabi dan Rasul Allah tidak hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga terjadi pada nabi yang lain, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Bagaimana yang disebutkan dalam surat As-Saffat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu atau perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi atau wahyu di dalam mimpinya.
Ya, dalam surat As-Saffat ayat 102, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, dalam ayat ini apabila kita perhatikan, maka ayat ini berisi tentang mimpi Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itulah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. Nah, maka dari sini mimpi adalah bagian dari cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, cara Allah menyampaikan wahyu tanpa perantara ini adalah berupa firman dari balik tabir, tanpa perantara dalam keadaan terjaga. Kalau yang tadi dalam keadaan tidur, nah sedangkan yang kedua, ya, cara ini adalah ya, dalam keadaan terjaga. Nah, contoh yang ada adalah apa yang terjadi pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, ketika itu Nabi Musa alaihi salam ya, berbicara langsung dengan Allah. Artinya Allah memberikan firman langsung kepada Musa alaihi salam, dan ketika itu ia dalam keadaan terjaga. Itu ketika berada di atas bukit Sinai. Kemudian di ayat yang lain yang ada Allah juga berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Bahwa Allah ya, berfirman atau berkata-kata, berbicara kepada Musa. Oleh karena itu sebutan untuk Nabi Musa adalah kalimullah, karena Nabi Musa adalah ya, nabi yang langsung Allah ajak berbicara. Ya, namun cara Allah ya, berbicara di sini adalah dari balik tabir. Ya, kemudian Allah langsung berfirman kepada Nabi tersebut. Nah, inilah cara yang Allah menyampaikan wahyu ya, tanpa perantara ya, dari balik tabir. Cara wahyu turun pada Rasul dengan perantara malaikat. Nah, cara wahyu turun pada Rasul dengan perantara malaikat atau biwasitati al-malak ini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah ya, wahyu datang seperti suara bunyi lonceng. Yang disebutkan dalam riwayat ya, hadis yang diriwayatkan melalui Bukhari nomor 4332. Idza qadallahu al-amra fis sama' dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi kasilsilah ala Safwan. Apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk pada firman-Nya, seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana malaikat mendatangi Rasulullah SAW, ya, tapi tanpa menunjukkan wujudnya, hanya berupa bunyi lonceng.
Ya, bunyi lonceng itu berasal dari mana? Ya, berasal dari kepakan sayap malaikat. Ya, jadi malaikat itu kalau mengepakkan sayapnya, maka bunyinya seperti bunyi lonceng. Ya, karena disebutkan bahwa sayap malaikat itu terdiri dari batu-batu permata yang bunyinya gemerincing seperti suara lonceng. Dan ini adalah peristiwa yang paling berat yang dialami Rasul dalam peristiwa turunnya wahyu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna al-Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithlu salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arakan. Dari Aisyah ibu kaum mukminin atau ummul mukminin bahwa Al-Harits ibnu Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Nah, ini adalah keterangan terkait dengan hadis di atas, ya, yang menjelaskan datangnya salah satu cara datangnya wahyu melalui bunyi suara. Ya. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, ya, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkan. Nah, sebenarnya di hadis ini juga menjelaskan beberapa cara. Pertama dengan suara, kedua dengan wujud manusia. Sebenarnya adalah malaikat Jibril. Nah, dan kemudian dilanjutkan di sini. Ya, Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Nah, yang terakhir ini yang disampaikan Aisyah bahwa yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan musim dingin kemudian berkeringat dahinya, ya ini menjelaskan peristiwa yang sedang kita bahas, yaitu wahyu yang datang berupa suara. Di mana peristiwa ini sangat berat bagi Rasul yang sampai berkeringat, ya, di musim dingin, ya, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, ya, bagi manusia, ya, karena Rasulullah adalah manusia biasa, ya, beliau juga makhluk seperti kita berjumpa dengan makhluk yang sangat besar, ya, berupa malaikat. Nah, ini hal yang berat, ya, sehingga sampai keluar keringat. Nah, kemudian cara yang kedua adalah apabila, ya, Allah menurunkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu, ya, menyerupakan wujudnya dalam wujud seorang lelaki. Nah, diriwayatkan dari Abu Usman, ia berkata, telah diberitakan kepadaku bahwa Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di sisi beliau ada Ummu Salamah. Maka Jibril pun berbincang-bincang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Salamah, siapakah ini? Atau sebagaimana yang beliau katakan? Ia menjawab, ini adalah Dihyah. Nama lengkapnya adalah Dihyah ibnu Khalifah al-Kalbi. Maka ketika beranjak, Ummu Salamah berkata, demi Allah, tidaklah aku menduganya bahwa ia adalah Jibril, hingga aku mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan berita tentang Jibril, atau sebagaimana yang dikatakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4597. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa malaikat Jibril juga ada kalanya, ya, turun kepada Rasulullah dengan menyerupakan dirinya dalam wujud seorang lelaki. Nah, lelaki itu adalah Dihyah ibnu Khalifah al-Kalbi, seorang sahabat yang memiliki muka yang tampan, muka yang rupawan. Nah, sehingga di sini Ummu Salamah pada suatu hari seolah-olah melihat bahwa yang datang kepada Rasul itu sahabat Dihyah ibnu Khalifah al-Kalbi. Ternyata bukan, ya, ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril yang mewahyukan, ya, kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah cara yang kedua,
Nah, ini tentu adalah cara yang paling ringan bagi Nabi, ya, karena langsung berjumpa dengan wujud manusia biasa. Nah, adapun cara yang ketiga, ya, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ya, sebagaimana disampaikan dalam surat At-Takwir, ya Allah berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin." Nah, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Ya, disebut malaikat yang memiliki kekuatan karena memang malaikat Jibril adalah malaikat yang besar, ya, di antara malaikat-malaikat yang lain yang jumlah sayapnya saja 600 sayap. Ya, sebentar lagi akan kita lihat. Ya, sedangkan malaikat yang lain ada yang 1, 2, ya, ada yang ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', ya, yang di surat Fatir ada yang diberi sayap 2, 3, 4. Nah, malaikat Jibril 600, berarti ya lebih dari yang mereka disebutkan di surat Fatir tersebut. Kemudian di ayat berikutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Jadi ada peristiwa, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril, ya, secara langsung. Ya. Jadi melihat tubuhnya, wujudnya, besarnya, ya, tingginya secara langsung. Nah, itu terjadi sebanyak 2 kali. Nah, sebagaimana dilihat dalam hadis ini, Sahih Bukhari nomor 4478 menjelaskan bagaimana wujud Jibril itu. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Asy-Syaibani, qala sami'tu Zurran an Abdullah fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ya, ini cuplikan dari surat An-Najm. Qala haddatsana Ibnu Mas'udin annahu ra'a Jibril lahu 600 janahin. Ya, dijelaskan di sini telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, ya, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani, dia berkata, aku mendengar Zir, ya, dari Abdullah mengenai firman Allah, ya, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Ya, ini makna dari fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia, yaitu malaikat Jibril, menyampaikan kepada hambanya, ya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Ya, kemudian Zir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Nah, jadi dijelaskan di hadis ini bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang ketika itu, ya, langsung, ya, berjumpa dengan Rasul. Nah, kemudian dalam riwayat lain dari Musnad Ahmad, ya, nomor 24800, haddatsana Yazid qol akhbarana Dawud an Amir an Masruqin qol kuntu muttaqian 'inda Aisyah faqalat ya Aba Aisyah ana awwalu man sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadihi qol dzalika Jibril lam arahu fi suratihi allati khalaqa fiha illa marratain ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan azuma khalqi ma bainas sama'i wal ard. Nah, telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Dawud dari Amir dari Masruq, ia berkata, aku bersandar di samping Aisyah, lalu Aisyah berkata, hai Abu Aisyah, akulah yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini. Beliau bersabda, itulah Jibril yang aku tidak melihat dalam bentuk bagaimana ia diciptakan kecuali sebanyak 2 kali. Aku melihatnya ia turun dari langit, besar bentuknya sampai menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, hadis sahih syarat Muslim. Nah, kemudian di hadis ini menjelaskan lagi, ya, bahwa wujud Jibril itu, ya, besarnya, ya, bentuknya sampai menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, betapa besar wujud dari malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Maka nanti di riwayat lain kalau kita lihat, nah, ada yang sampai-sampai menyebut dikira bahwa wujud malaikat Jibril itu adalah wujud Allah. Padahal bukan, itu hanya wujud di Jibril. Nah, sedangkan Allah tentu lebih, ya, besar dari itu. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Nah, yang pertama tadi
biduni wasitoh, ya, tanpa perantara, yaitu melalui firman Allah, ya. Pertama melalui firman Allah, ya, di dalam mimpi, ya, ar-ru'ya as-shadiqah atau ar-ru'ya as-shalihah. Kemudian melalui firman Allah dari balik tabir, ya, sebagaimana terjadi pada Musa. Nah, kemudian melalui wasitoh, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Yang pertama melalui bunyi suara. Nah, yang kedua yaitu melalui, ya, penampakan manusia yang berupa wujud manusia biasa, tetapi itu adalah jelmaan dari malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, ya, malaikat Jibril datang, ya, dalam wujud aslinya yang memiliki 600 sayap dan besar tubuhnya, ya, sampai menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, inilah beberapa cara bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, khususnya adalah Nabi Muhammad, ya, dalam kaitannya dengan, ya, turunnya Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.